wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dari Balai Guru Penggerak Maluku, saya sapa Bapak Ibu hebat dengan salam Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan kami di Ngopi Pahit, ngobrol inspirasi paling hit saat ini BGP Maluku. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu guru yang hebat, ini merupakan fasilitas atau wadah bagi Bapak Ibu guru untuk berbagi di sini. Bukan hanya dari BGP saja, tetapi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang telah terlibat pada guru penggerak maupun pada sekolah penggerak, baik angkatan 1, angkatan 2 dan guru penggerak sampai angkatan yang ke-6. Baik, telah hadir di sini Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, kepala sekolah dari sekolah penggerak angkatan 1 maupun angkatan 2. Bapak Ibu tentu tidak sabar untuk mengenal mereka. Ini merupakan kegiatan kita, yaitu best practice atau sering kita sebut dengan sharing praktik baik yang telah mereka laksanakan di sekolah mereka sendiri. Bagaimana sih mereka sampai tiba pada sekolah penggerak, lolos. Kemudian bagaimana juga mereka mengaplikasikan kurikulum merdeka pada satuan mereka. Bagaimana mereka melakukan asesmen ketika memasuki tahun ajaran yang baru. Kemudian bagaimana memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada juga yang tidak kalah menarik Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana mereka memperlakukan pendidikan inklusif di wilayah mereka. Nah, telah hadir bersama saya di sini, saya sapa dengan Ibu Teti. Boleh menyapa teman-teman pendidik, silakan. Halo Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, perkenalkan nama saya Ibu Teti Tuanger. Saya adalah Kepala Sekolah pada SD Negeri 202 Maluku Tengah. Semoga kita di sini dapat saling berbagi, berbagi best practice kita yang telah kita lakukan pada lembaga pendidikan kita masing-masing. Salam Merdeka Belajar. Iya, terima kasih Bu Teti. Nah, di sini ada seorang bapak nih yang paling tampan di antara ibu-ibu yang cantik ya. Saya sapa Pak Fadil. Pak Fadil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi Pahit, ngobrol inspirasi paling hit di BGP Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Fadil Sarif Mako, SPD NPD, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Untuk ini saya sebagai sekolah penggerak angkatan pertama yang sudah mengimplementasi sekolah penggerak di tahun 2021. Salam sekolah penggerak. Baik, kemudian tidak kalah menarik ini dari beberapa kelompok bermain. Saya sapa Ibu Anti. Ibu Anti silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, perkenalkan saya adalah guru dari KB Terpadu Nurul Falah. Di sini saya mewakili kepala sekolah karena kepala sekolah lagi kegiatan di Surabaya dengan sekolah penggerak juga untuk tingkatan PAUD. Jadi saya di sini mewakili beliau. Kepala sekolah kami bernama Siti S. Totoi. Beliau adalah pengelola PAUD atau pengelola KB Nurul Falah. Dan saya sendiri namanya Haskanti SPD sebagai guru di KB Terpadu Nurul Falah. Di sini saya akan berbagi best practice kepada pemirsa sekalian bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah-sekolah. Mungkin itu salam merdeka. Ya, yang terakhir saya pindah ke yang paling jauh di Banda, Bapak Ibu sekalian. Saya sapa Ibu Ocha. Silakan Bu. Terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak. Terima kasih kepada BGP Provinsi Maluku yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada siang hari ini untuk ngobrol, untuk sharing terkait pengalaman kami yang berkaitan dengan implementasi kurikulum mereka pada lembaga satuan sekolah penggerak. Saya perkenalkan, saya kepala sekolah dari KB Arasid Banda. Saya Rosita Ali, biasa dipanggil dengan Ibu Uca. Saya insya Allah bersemangat untuk kegiatan ini. Insya Allah ini bisa
Ya, insya Allah ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bukan hanya sekolah penggerak, tapi sekolah-sekolah yang juga ingin berkomitmen untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar. Salam sekolah penggerak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah seri kita yang ketiga. Kita akan ada dalam berbagai praktik baik dari kelompok bermain, SLB maupun sekolah dasar. Untuk itu saya rasa akan sangat menarik jika kemudian kita ke Bapak yang paling ganteng duluan ya, Pak Fadil. Beliau akan berbagi praktik baik kepada kita tentang bagaimana beliau menerapkan asesmen di sekolahnya, kemudian yang terutama tentang inklusifnya ya Pak ya. Bagaimana sih Bapak kemudian menarik minat peserta didik? Kan kemudian ada peserta didik yang keluar, tetapi ada juga yang berbondong-bondong masuk. Ya, mungkin satu hal yang sebelum Bapak menyampaikan, saya perlu mengutip apa yang Pak Direktur bilang, bahwa sesuatu yang diberikan oleh hati akan sampai ke hati. Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Ibu host Kopi Pahit Ngobrol Inspirasi Paling Hits. Pemirsa, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kami implementasikan di angkatan pertama Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah, di mana di Provinsi Maluku satu SLB yang terpilih sebagai sekolah luar biasa penggerak untuk Provinsi Maluku dari 83 SLB se-Indonesia. Wow, keren. Ya, sedikit berbagi praktik baik kami dalam implementasi kurikulum Merdeka di dalam sekolah penggerak di sekolah luar biasa, di mana tupoksi dari kami sekolah luar biasa, di mana dalam mengajar anak-anak yang punya berkebutuhan khusus, yang kita ketahui bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ada 5 jenisnya. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis yang kita kategorikan dalam hal hambatan-hambatan itu. Di mana hambatan itu kita memulai dari asesmen. Ya, asesmen itu kita mulai dari asesmen diagnostik dari peserta didik itu, di mana peserta didik itu bisa dikategorikan dan diprogramkan ke depan seperti apa dari hambatan-hambatan yang kita peroleh dari asesmen diagnostik itu. Nanti asesmen diagnostik yang kami dapatkan dan bisa dikategorikan dengan hambatan ini kemudian diprogramkan dengan sebuah program khusus. Ya, kami di sekolah luar biasa mengadakan yang namanya PPI, program pendidikan individual. Jadi PPI itu sudah berlangsung lama sebelum kurikulum Merdeka Mengajar, kurikulum 2013, kurikulum sebelumnya kami sudah menerapkan yaitu program pembelajaran individual yang dinamakan PPI. Ya, PPI ini melihat dari hambatan, jenis hambatannya, kemudian dari hambatan itu kita lakukan treatment dan program-program yang mengedepankan kebutuhan belajar anak tersebut. Itu yang kami lakukan sehingga pada saat implementasi Merdeka Mengajar ini makin mudah bagi kami mengetahui dan memahami makna dari kurikulum ini yang berpihak pada murid. Mungkin itu yang kami berbagi. Baik, mungkin sebelum kami lanjutkan, saya boleh kemudian bertanya sedikit ke Bapak bahwa ketika satuan pendidikan Bapak atau SLB mengkategorikan peserta didik saat asesmen itu seperti apa pengkategorian? Ya, untuk dalam program asesmen yang kami lakukan di sekolah luar biasa di sini, melakukan sebuah program yang bagaimana orang tua siswa, kemudian ada para guru, kemudian ada para pakar mungkin dari medis, kita kumpulkan data-datanya, kita kumpulkan semua data-data dari per individu anak tersebut sehingga anak tersebut punya rekam jejak yang bisa menjadi data untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Contohnya mungkin anak ini pada saat itu dia tantrumnya seperti apa, ya, dia tantrum, kemudian tantrumnya ini menyakiti dirinya, kemudian
berapa kali, itu yang kita harus tanyakan. Jadi sehingga ketika program selanjutnya itu kita mengurangi tantrumnya, bukan kita menambahkan tantrumnya itu. Sehingga di dalam pembelajaran kami lebih mudah mengetahui jenis kebutuhan anak ini ketika dia tantrum, apa yang kita lakukan. Ya, di situ yang mungkin lebih banyak kami lakukan di dalam sekolah luar biasa. Walaupun akademik kita kesampingkan dulu untuk menenangkan peserta didik ini dulu, khususnya anak-anak yang kita asesmen awal itu belum ada kontak mata dengan gurunya. Itu yang kami lakukan. Baik Pak Fadil, kemudian tentang rekam jejak. Jadi rekam jejak ini apakah dari orang tua ataukah memang dari sekolah yang tahun sebelumnya sudah dilaksanakan? Iya, terkait itu rekam jejak di mana para peserta didik itu punya data-data sebelum. Kalau dia kelas 1 kita pakai data dari sekolah dasarnya, mungkin dari pelayanan dari rumahnya, kemudian dari kelompok bermain. Kalau dia ikut kelompok bermain, kita ambil data-data dari situ sehingga kita bisa mengadakan sebuah program yang sesuai dengan apa yang jenis kebutuhan yang dia lakukan. Jadi ini lebih mengedepankan bahwa pembelajaran itu bersifat apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu yang kita layani. Baik, baik Pak Fadil, cukup menarik ya. Ternyata memang sekolah luar biasa ini kemudian ada pendekatan-pendekatan yang memang harus dilakukan oleh seorang guru yang di sana. Kemudian tentang pendidikan inklusif sendiri seperti apa diberlakukannya? Ya, makna dari pendidikan inklusif ini di mana di mata masyarakat semua masyarakat dan semua sekolah harus menerima para peserta didik yang berkebutuhan khusus, di mana sekolah-sekolah yang reguler ini bisa memahami dan menerima peserta didik tersebut. Sehingga mereka juga, kami di SLB sangat bersyukur ketika ada mereka itu bisa berinteraksi langsung dengan para peserta didik reguler, sehingga mereka punya kedekatan sosial dan kontrol emosi sosialnya bisa dibina di situ dengan komunitas-komunitas di luar mereka. Nah, karena kami di sekolah luar biasa dalam pelayanan mereka itu dalam satu homogen mereka, jadi bukan heterogen. Jadi mereka lebih nyaman dengan mereka punya komunitas. Di mana inklusif ini mereka harus dipindahkan kepada mereka yang heterogen sehingga mereka terbiasa. Mereka terbiasa dengan komunitas mereka sehingga heterogen itu berlangsung sehingga di umur di usia-usia pasca sekolah mereka bisa lebih baik dan berinteraksi dengan masyarakat lebih baik, bukan lagi dengan komunitas-komunitas yang hanya satu homogen dengan mereka. Itu yang kedepannya seperti itu. Baik. Ternyata strategi pendekatannya yang harus dipikirkan ya caranya. Baik, terima kasih Pak Fadil. Kita tahan dulu untuk Bapak. Ketika saya berbincang tadi Bapak Ibu hebat, saya mendengar bahwa ada kelompok bermain yang memang memiliki ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu kita sapa yang dari tempat yang paling jauh. Ibu silakan. Terima kasih Bu Dian. Untuk KBA Rasif, 2 tahun terakhir ini memang kita punya siswa berkebutuhan khusus, jumlahnya 2 orang. Alhamdulillah, kalau dilihat dari ciri-cirinya itu Pak ya, mungkin Pak Fadil lebih tahu karena kita yang di guru PAUD kan lebih yang umum gitu. Kalau Pak Fadil kan mungkin sudah banyak pengalaman, jadi mungkin juga sudah mendalami. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya mungkin lebih kepada autis gitu Pak. Cuma alhamdulillah anak tersebut itu namanya Noval. Jadi anak tersebut itu orang tuanya sudah melakukan terapi. Jadi sejak memang dia usianya 1 tahun, biasanya kan kalau autis itu 2 tahun baru kebaca gitu Pak. Kalau saya menurut saya lihat itu pengalaman saya. Jadi 2 tahun itu sudah kebaca. Jadi orang tuanya sudah ambil tindakan terapi ke Jakarta dengan dokternya sebanyak 5 kali. Dan pas dia masuk ke sekolah kami itu alhamdulillah
untuk tatapan mata itu sudah ada. Jadi kita memang sering-sering juga dengan orang tuanya, belajar-belajar juga terkait dengan anak autis. Jadi memang kita pertama itu bagaimana membangun kontak mata dengan anak tersebut sehingga dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Karena rata-rata anak autis itu mereka tidak mau kontak mata dengan kita, dengan orang lain di luar dari mereka. Jadi itu sehingga ketika dia lulus itu emosional sekali karena sedih juga karena ternyata setelah dia sama kita, anaknya itu kesehariannya itu semangat sekali Bu. Jadi dia kalau ada kita punya program sekolah gelar karya baca puisi, dia juga mau baca puisi. Kalau ada cakalele dia juga mau cakalele. Pokoknya dia tidak mau tahu. Yang teman-temannya bikin dia juga mau bikin seperti itu. Jadi itu luar biasanya. Jadi ketika dia lulus, orang umum tidak akan melihat bahwa dia adalah autis. Mereka akan melihat bahwa dia adalah anak normal. Tapi ternyata luar biasa sekali. Dia juga sudah bisa membaca Pak. Kemudian Al-Quran juga sudah bisa membaca karena memang kolaborasi dengan orang tua itu yang saya sampai bilang begini. Sebenarnya anak itu bukan kita dan guru yang PAUD yang membuat dia cerdas seperti itu. Tapi kita bangga, saya kadang ngiri dengan ibunya karena luar biasa ibunya mampu mendampingi dia di rumah sebelum dimasukkan ke dalam sekolah kami seperti itu. Nah sekarang masih tinggal satu orang yang perempuan namanya Titi. Titi ini luar biasa juga. Memang kontak matanya ada, cuma kita sampai saat ini belum bisa mendata sebenarnya dia itu mau kita masukkan sesuatu yang misalnya kan kita di sana ada program program-program terkait dengan misalnya kognitifnya gitu, misalnya praliterasi gitu. Jadi bagaimana kita memperkenalkan untuk praliterasi ini ke Titi ini yang kita masih komunikasi dengan ibunya. Jadi kalau kita memang lebih untuk anak-anak KBK itu kita akan tangani dia tidak lupa dengan koordinasi dengan orang tua gitu. Kadang mungkin kalau orang yang datang ke sekolah kami melihat dia agak diajukan gitu, tapi ternyata kita tidak mengajukan dia karena kita tahu bahwa waktunya dia ada, karena dia akan jadi waktu dalam proses aktivitas di dalam kelas itu dia tidak mau bergabung gitu Pak. Dia lebih suka di luar, di ayunan, tidur sendiri-sendiri. Dan kita membiarkan itu karena memang dia seperti itu. Tapi setelah kita tangani yang di dalam kelas, kita akan beralih ke dia. Jadi kita akan memenuhi kebutuhannya, kira-kira dia butuh apa, baru kita layani gitu. Tapi yang paling penting kalau saya kemudian koordinasi dengan orang tuanya, komunikasi dan koordinasi dengan ibunya dan orang tua itu yang paling penting. Karena memang pasti ibunya di rumah mendampinginya juga dan dia sudah tahu bagaimana anaknya itu. Baik, Ibu Ocha dari kelompok bermain Ar-Rasyid di Banda ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan kepala sekolah penggerak untuk angkatan ke-1. Tentunya beliau juga memiliki segudang pengalaman di mana beliau juga selain menangani anak yang berkebutuhan khusus, beliau juga kemudian dan lembaganya tentunya sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka dan juga sudah berbagi untuk sekolah lain. Seperti apa kemudian Ibu menerapkan kurikulum Merdeka dan kemudian memasukkan dalam pembelajaran proyek? Mungkin Ibu bisa berbagi bagi teman-teman guru hebat yang sedang menonton podcast ini. Silakan Bu. Mungkin saya cerita latar belakang dulu ya, kenapa kita bikin sekolah. Jadi gini, Ar-Rasyid Banda itu adalah sekolah swasta yang didirikan oleh tiga orang, termasuk saya di dalamnya. Karena latar belakangnya adalah waktu saya dengan tahun 2013 kemudian waktu saya sama teman saya sering jalan gitu di lingkungan tertentu tuh kita lihat anak usia dini itu secara karakter ya banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan gitu. Jadi disitulah latar belakang sehingga kenapa kita tidak bikin sekolah gitu, karena memang pendidikan anak usia dini itu kalau di Banda memang kita yang pertama gitu. Jadi termotivasi dengan karakter anak-anak usia dini yang cenderung tidak bagus lagi untuk usianya, sehingga kita bikin sekolah gitu. Ayo kita bikin sekolah gitu. Akhirnya awalnya itu sekolahnya itu di rumah saya gitu. Akhirnya kita ke kabupaten urus yayasannya, bikin yayasan, kemudian bikin badan hukumnya, kemudian bikin operasionalnya, langsung berdirilah Ar-Rasyid Banda. Dan itu di rumah saya itu kurang lebih 3 tahun. Setelah itu alhamdulillah ada diberikan kesempatan dapat tanah, ada gedung, akhirnya seperti sekarang ini. Jadi untuk sebenarnya kalau di PAUD itu di Ar-Rasyid prinsip belajar kegiatan bermain di Ar-Rasyid itu adalah lebih kepada privat gitu, karena kita melayani anak itu sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi memang komitmen kita dari awal itu adalah
terkait dengan pengembangan karakter anak kemudian. Jadi kalau pas kurikulum mereka ini masuk sesuai lah gitu. Jadi waktu saya ditanya sama PA saya kendalanya apa, saya selalu menjawab bahwa untuk arasid untuk PAUD itu terkait dengan kan kalau kurikulum mereka itu lebih pada pengembangan dan penguatan karakter dan kompetitif. Kalau PAUD saya pikir kita tidak punya kendala terkait dengan karakter karena memang komitmen awal dari ARAS itu adalah bagaimana membentuk karakter anak usia dini, kemudian ditambah dengan bagaimana mempersiapkan mereka secara kompetitif untuk masuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi pas kurikulum mereka masuk kita sebenarnya tidak terlalu kesulitan karena memang kita dari awal komitmennya kita mengajari anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian kita lihat karakter mereka juga, kemudian minat mereka juga. Jadi tidak bisa kan kalau PAUD itu kan tidak sama dengan yang SD yang kan beda gitu Bu. Jadi memang luar biasa sekali dengan ada kurikulum ini. Saya bersyukur lulus dalam sekolah penggerak karena itu kurikulumnya juga sesuai dengan yang selama ini kita sudah terapkan gitu, komitmennya sama seperti itu. Ya. Baik Ibu Ocha. Kalau memang awalnya sebenarnya tujuan awal dibentuknya sekolah ini memang bukan ikut sekolah penggerak ya, tetapi kemudian lolos di sekolah penggerak. Itu membuktikan bahwa bukan hanya siswanya tetapi kepala sekolah dan semua elemen yang ada bekerja sama ya Bu ya, berkolaborasi tentunya. Kemudian Ibu ketika memberlakukan kurikulum Merdeka ini di sekolahnya tidak menemui kendala yang begitu berarti karena memang awalnya visi dan misi satuan dari Ar-Rasyid ini memang untuk bagaimana mengembangkan karakter anak gitu. Nah, kalaupun demikian Ibu, apakah pada saat Ibu kemudian menerapkan kurikulum ini, Ibu bergabungkah dengan komunitas-komunitas yang ada? Komunitas yang ada untuk bagaimana berkolaborasi untuk mengembangkan satuan Ibu yang ada. Ibu kan angkatan ke-1 ya, jadi prosesnya sudah 1 tahun. Silakan Bu Ocha. Kalau kolaborasi, alhamdulillah banyak Bu ya. Jadi kebetulan juga saya adalah ketua PKG, Gugus Pusat Kegiatan Gugus untuk Kecamatan. Jadi untuk di Banda itu ada 3 gugus itu, jadi semuanya 3 gugus itu ada sekitar 26 lembaga. Jadi untuk kurikulum mereka ini kan baru ARASID saja yang baru implementasikan. Jadi ini tantangan juga bagi kita karena untuk di Banda itu untuk PAUD itu untuk dimotivasi untuk mendaftar pada sekolah penggerak itu agak sulit juga karena statement di pikiran mereka mindset bahwa di sekolah penggerak itu kerjanya banyak gitu, jadi harus ini, harus bisa ini, harus bisa. Jadi itu yang mungkin yang membuat sehingga kepala-kepala sekolah PAUD ini tidak termotivasi untuk mendaftarkan diri atau ikut dalam seleksi sekolah penggerak. Memang ada juga tapi tidak cuma satu lembaga dan itu belum berhasil lolos. Jadi ini tantangan sebenarnya bagi kami untuk bagaimana bisa melakukan pengimbasan kepada mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini saya lebih kepada gugus gitu. Jadi kemarin hari Sabtu saya diundang untuk diskusi sharing di gugus Lewerani untuk 8 lembaga itu terkait dengan kurikulum. Jadi mereka juga sebenarnya ingin menerapkan kurikulum. Insya Allah pulang dari sini akan ada nanti imbasnya kepada gugus-gugus di seberang, karena kalau Banda itu kan daerah kepulauan, jadi lebih banyak itu PAUD-nya itu di seberang, ada sekitar 18 itu di seberang, jadi harus menyeberang. Jadi insya Allah setelah dari sini akan ada pengimbasan ke yang di seberang. Kemudian kalau komunitas yang lain itu kalau komunitas yang lain itu untuk sekolah, Bu, konteks sekolah juga ada. Kalau untuk konteks sekolah itu kita punya konteks komunitas guru, lingkup sekolah itu kita punya jadwal yang memang rutin gitu. Setiap hari Sabtu itu kita mentoring dan refleksi terkait kegiatan pembelajaran dalam 1 pekan. Jadi itu memang jadwal paten yang tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi kalau guru dia punya aktivitas yang lain di hari Sabtu, maka dia tidak boleh keluar. Dia harus sama-sama dengan guru-guru lain untuk sharing, untuk diskusi terkait kegiatan apa saja yang harus dilakukan minggu depan dan evaluasi, refleksi untuk kegiatan 1 minggu ini apa, kendala-kendalanya apa. Terus siswa yang temuan-temuan ada kendala-kendala itu dibahas di forum tersebut dan itu luar biasa. Kemudian juga ada yang komunitas yang lain itu kita kolaborasi dengan salah satu yayasan, yang yayasan itu linknya itu
dengan mahasiswa dari luar. Jadi namanya Yayasan Cahaya Cahaya Indonesia. Dia punya programnya adalah program sekolah bebas sampah gitu. Jadi sekolah bebas sampah itu dia melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah tertentu, salah satunya juga dengan Arasid. Itu kita diberikan kesempatan untuk ada mahasiswa yang secara sukarelawan tergabung dengan yayasan, kemudian mereka turun ke Banda untuk mengajar. Jadi kita punya tenaga pengajar juga sebenarnya dari luar negeri. Jadi mahasiswa dari Jerman yang turun 4 bulan ke Banda, kemudian dia tugasnya adalah untuk menjadi guru sementara di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah dalam program sekolah bebas sampah. Dan kita ini tantangan buat saya mungkin agak lama, tapi saya mau cerita ini pengalaman saya yang saat ini di lembaga saya. Itu ada sekolah, ada siswa kami itu orang dari luar, Pak Des Alwi punya cicit, tapi biasanya lebih banyak di Bali. Dan dia itu memang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi ini tantangan bagi guru kami. Makanya nanti program pengembangan ke depan kami itu adalah bagaimana kami guru harus nanti akan ada program pengembangan terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris. Karena kami sudah punya siswa yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Inggris. Jadi guru harus bisa juga bahasa Inggris itu. Itu program yang pertama. Karena kami juga punya guru tamu dari luar, narasumber dari luar, kayak mahasiswa Jerman, Amerika yang juga mengajar di sekolah kami terkait dengan praliterasi bahasa Inggris. Jadi ini luar biasa sekali Bu, karena memang kondisi Banda seperti ini, kondisi Banda daerah pariwisata, memang kita anak-anak juga sebenarnya butuh, anak-anak juga senang gitu. Jadi ini program pengembangan kita yang terbaru ke depan, bagaimana guru bisa bahasa Inggris, kemudian bagaimana juga sekolah siap melayani narasumber dari luar negeri gitu. Siap. Baik. Menarik ya Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah boleh membangun komunitas bukan hanya di dalam sekolah, di luar sekolah, tetapi juga di dalam jaringan itu daring. Baik, mungkin punya pengalaman yang sama Bu Anti. Langsung aja Bu Anti, saya persilakan Ibu Anti. Pengalaman di sekolah kami setelah mengikuti kurikulum Merdeka Belajar itu bagi kami awalnya kepala sekolah mengikuti kegiatan itu, terus lolos, wah kita bahagia gitu. Terus tapi kita bertanya-tanya sebagai guru, wah ini nanti kayak ini kurikulum ini seperti apa gitu. Nah ternyata setelah dipelajari, setelah mengikuti PKP, setelah mengikuti di kelas selama 10 hari untuk guru-guru, itu kita oh ternyata seperti ini gitu. Jadi ternyata apa yang direncanakan dari kurikulum Merdeka Belajar ternyata sudah kita lakukan gitu. Jadi dalam asesmen gitu, dalam anak masuk saat anak masuk PAUD atau masuk kelas bermain, itu kita melihat perilaku anak gitu. Kita udah bagi per kelasnya gitu. Terus kita lihat, wah ini anak ini sikapnya bagaimana gitu. Terus dalam kelas itu ada 10 atau 13 orang di dalam kelas. Jadi kita lihat ini karakter yang berbeda bagi kami. Ini gimana ya cara kita untuk melihat karakter itu. Jadi kita buat data. Jadi kita melakukan pertemuan bersama orang tua, terus ada lembaran data. Di situ dalam lembaran data ada dilihat mulai dari anak lahir, ada penyakit atau tidak, kemudian bagaimana dia cara lahir karena saat orang tua melahirkan sesar apa normal gitu karena ada perbedaan gitu. Nah kemudian ada juga perilaku anak di rumah gimana, dia suka nonton atau dia suka bermain, apakah dia anak sendiri gitu. Jadi kita tahu. Nah kalau misalnya anak sendiri misalnya kita lihat itu pengalaman saya ketahui bahwa kalau misalnya anak pertama biasanya tuh perilaku berbeda dengan yang lainnya. Dia kalau di rumah diam, tapi kalau saat di sekolah super aktif, super pokoknya itu anaknya nanti sampai di rumah ternyata dia diam. Nah itu kita juga konsultasi sama orang tua, apa benar tidak gitu, ternyata benar. Nah di situ kita lihat bagaimana tahapan kita untuk ini bagaimana ya untuk mengatasi anak-anak seperti ini. Nah kita punya cara gitu. Nah setelah kita sudah mengambil data, terus dalam kelas itu ada mulai dari masuk, sebelum masuk kita punya ice breaking dulu saat berbaris. Jadi anak atau saat menjemput anak juga kita tanya, kakak gimana kabarnya hari ini? Loh kok datangnya sekolah kok mukanya cemberut gitu. Coba dulu semangat dia gitu. Coba senyum. Nah itu jadi kita mulai melihat kasih
kasih semangat untuk dia bisa suka datang ke sekolah gitu. Nah, itu cara-cara kita. Kemudian di dalam saat berbaris juga kita punya ice breaking. Wah, lihat ini kondisi anak, nanti kita lihat kondisi anak yang nyambutnya bagus, kemudian anaknya yang semangat, ya gitu. Kita kasih semangat, bagaimana caranya kita guru untuk kasih semangat itu anak gitu. Nah, saat di dalam kelas juga gitu, saat pembelajaran, tapi kita punya pembelajaran itu belajar sambil bermain. Jadi iya, pembelajaran sambil bermain. Kemudian sekolah kami juga menumpukan paling utama itu adalah membiasakan membangun karakter anak gitu. Jadi kita itu tergabung dalam IHF, itu bahasa kepanjangannya apa gitu saya lupa. Tapi IHF itu bagus karena kita punya 9 karakter tambah 1 K itu jadi 10 karakter untuk kita pilar karakter itu kepada anak, kita imbaskan kepada anak gitu. Bagaimana caranya? Kita punya hari-hari gitu. Punya hari, misalnya hari Senin Selasa kita bercerita kepada anak, membuat karakter anak, misalnya pilar karakter 2, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, dari awal masuk sekolah itu pasti kan anak belum mandiri. Nah, bagaimana cara kita kasih cerita gitu kan? Nah, itu saat cerita itu juga sudah masuk. Kita lihat kalau merangkum Merdeka Belajar itu ternyata literasinya dapat gitu. Jadi apa yang dia dengar dari cerita kami tentang anak mandiri, nanti akhirnya dia tadinya dia nggak bisa pakai sepatu sendiri, besoknya datang dia sudah bisa pakai sepatu sendiri. Nah, kemudian saat makan, jadi saat awal-awal masuk sekolah itu kita belajar karakter mandiri dulu. Jadi saat datang masuk sekolah, kita ajarin lagi bagaimana biasa anak TK itu kan makannya masih suap ya, jadi kita ajarin gitu. Kalau anak mandiri itu makannya bagaimana ya, apa disuapin atau makan sendiri ya, nanti mereka, wah Bu Guru saya mau makan sendiri gitu. Terus kita lihat, wah ternyata apa yang kita ajarkan tentang pilar mandiri itu sudah tertanam dalam dirinya gitu. Tapi paling utama dalam sekolah kami itu kita harus mengajarnya pakai hati Bu gitu. Karena kalau kita guru mengajarnya pakai hati kepada anak, itu anak tahu, anak itu akan dekat, anak itu akan dekat dengan kita karena ngajarnya kita pakai hati. Baik. Kalau misalnya kita nggak pakai hati, mungkin nggak bakalan dia nggak tahu gitu. Siap. Jadi mungkin yang tadi saya tekankan bahwa mengutip kemarin kata Pak Direktur GTK bahwa sesuatu yang diberikan dengan hati akan sampai ke hati. Iya, betul sekali. Baik. Nah, bagaimana dengan Ibu? Kalau tadi Bapak Ibu di rumah, kalau tadi sudah SLB kemudian dari PAUD, bagaimana dengan di SD? Silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Dian. Kalau dari SD, kalau kita lihat tentang kurikulum Merdeka ya Ibu Dian, yang sebetulnya itu sama saja dengan yang dari PAUD. Sekarang ini pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Apapun kita, bagaimanapun kita sebagai pendidik, kita diharuskan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka anak itu akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan minatnya. Makanya kenapa perlu adanya asesmen. Asesmen itu dia sangat penting. Kalau kita melihat asesmen, biasanya kalau tingkat SD pun semua pasti melakukan asesmen. Karena ketika awal masuk sekolah itu biasanya ada formulir yang diberikan kepada siswa ya. Mungkin kalau tingkat TK, KB juga demikian ya Pak ya. Kita biasanya memberikan formulir kepada siswa. Identitas siswa itu di situ ada semuanya tentang siswa. Nama siswa dan sebagainya. Kemudian hobinya juga. Di situ kita bisa mengetahui ini siswa ini dia bagaimana, hobinya itu apa. Kemudian biasanya di formulir itu juga kan ada tentang kondisi daripada anak itu sendiri, kondisi fisiknya, penglihatannya, kemudian pendengarannya baik atau tidak, itu biasanya ada pada formulir itu. Nah, di situ kita bisa mengelompokkan mana anak yang mungkin kondisi fisiknya, pendengarannya mungkin kurang atau mungkin penglihatannya. Nah, itu adalah data yang bisa kita gunakan, yang bisa digunakan oleh guru ketika melakukan pembelajaran di kelas, walaupun nantinya
ketika dalam proses pembelajaran itu guru juga tetap harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan murid, berdasarkan minat murid itu sendiri, kemudian berdasarkan profil murid itu sendiri. Sebelum guru itu merancang pembelajaran di kelasnya. Nah, ketika dia sudah tahu tentang kesiapan muridnya, tentang minatnya, tentang profilnya, secara tidak langsung guru juga sudah bisa tahu rancangan pembelajaran seperti apa yang nantinya dia gunakan, begitu. Nah, rancangan pembelajaran itulah yang nanti kita buat sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Berdasarkan kontennya, ada kontennya di dalamnya, ada prosesnya, ada produknya. Nah, bagaimana guru dia bisa melakukan pembelajaran diferensiasi kalau dia tidak melakukan analisis, asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu, asesmen itu memang merupakan dasar bagi seorang guru itu supaya dia bisa mengembangkan pembelajaran di kelasnya. Sekarang di SD juga sama dengan di kelompok bermain. Kita harus mengembangkan pembelajaran yang membuat murid itu dia tertarik. Nah, untuk kelas 1, kebetulan saya ini adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Kalau berbicara tentang sekolah penggerak, mungkin yang angkatan 1 lebih dulu, Ibu Dian, tapi kami angkatan kedua ini kebetulan baru mulai menjalankan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kami tetap harus menjalankan. Walaupun memang awal, memang baru, tetapi kami sudah mulai menerapkan kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan siswa. Misalnya untuk kelas 1 kemarin kami itu ketika berbaris, ketika tadi Ibu share tentang siswa berbaris, saya ingat di sekolah saya ketika berbaris siswa itu sebelum masuk itu ada gambar, Bu. Kami memberikan gambar. Jadi ada yang menari, ada yang sap, ada yang peluk, begitu. Jadi ketika siswa itu dia berbaris ketika hendak masuk di kelas, kalau misalnya di gambar itu dia memberikan tangannya itu pada yang ada menari, berarti dia harus menari, gurunya juga harus menari, begitu, Bu. Kemudian kalau peluk berarti siswanya harus dipeluk oleh guru sebelum dia masuk ke kelas, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ternyata asesmen diagnostik ini sangat menentukan rancangan pembelajaran awal, gitu ya. Sekali. Kita harus melakukan asesmen dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini sekolah penggerak, apa itu angkatan pertama atau kedua, semuanya sudah paham ya tentang bagaimana melakukan asesmen diagnostik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga akan memisahkan kita gitu, tentunya kita juga akan berbagi hal-hal lain di seri kita yang berikutnya. Bapak Ibu tetaplah bersama dengan kami, nantikan tayangan kami berikutnya di Ngopi Pahit, ngobrol inspirasi paling hits BGP Maluku. Dari tempat ini kita sapa semuanya dengan salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bergerak pimpin perubahan. Yes.